Bab 3796-3800. Saat ini, darah mengalir deras ke langit dan darah indah semuanya kembali. Halo, Paman bela diri. Bibi yang baik. Mu Yun memandang mereka dan menundukkan tangannya dengan hormat. Sue Chongqiao tersenyum, sedangkan Sue Linglong tampak kedinginan. Itulah karakter bibimu. Tidak apa-apa. Darah mengalir deras ke langit. Saat berikutnya, Sue Linglong berkata langsung, "Kakak laki-laki, kamu pasti mengatakan bahwa akulah karakter ini. Tidakkah kamu keberatan?" Sue Chongqiao dan Mu Yun sama-sama tersenyum canggung saat ini. Bersenandung, Sue Linglong berkata lagi, "Aku bukan karakter seperti itu. Aku hanya tidak menyukai ayahmu. Aku sebenarnya ingin membunuh kakak laki-laki Mi karena aku tidak berhasil dalam hidupmu. Aku hanya tidak ingin membunuh kakak senior." Mu Yun tampak sedikit redup saat ini. Dapat dikatakan bahwa membunuh Tianyan adalah tugasnya yang paling dihormati. Beberapa hal yang tidak dia ketahui sebelumnya, tapi sekarang dia menganggap tindakannya terlalu kekanak-kanakan. Sue Chongqiao berkata lagi, "Mu Yun, kamu tidak perlu mengingatnya. Tuan, orang tua itu pasti telah melihat bayangan adik laki-laki bela diri Mi pada dirimu, kalau tidak dia tidak akan muncul kali ini. Kakak-kakak senior kita, kakak dan adik telah mencari majikan selama ratusan ribu tahun, tapi tidak ada kabar. Kamu dalam bahaya, tapi dia muncul." Sue Chongqiao menambahkan, "Itu bukan karena karakter ayahmu. Bahkan jika ayahmu adalah kaisar dewa, dia tidak menjual muka." Pada saat ini, Kaisar Huan memandang Huang Xi dan berkata, "Bisakah kamu menghentikanku? Bisakah kamu menghentikan 8 guru kuilku?" Begitu ucapan ini keluar, 7 orang di sisi Kaisar Yi dan Kaisar Huan berangkat satu demi satu. "Aku juga tidak akan menghentikan mereka. Mereka dihentikan oleh orang lain, oke." Begitu dia mengatakan ini, Kaisar Huan sedikit berubah. Pada saat ini, sosok berpakaian hitam, hampir tanpa suara, muncul di belakang 8 Master Aula. Terselubung awan gelap, tubuh 8 penguasa kuil menghilang pada saat ini. Apa yang telah terjadi? Saat ini, semua orang tampak ketakutan. Di antara awan hitam naik dan menjelma menjadi sesosok tubuh, mengenakan gaun hitam, berjubah hitam, rambut hitam panjang, dan sepasang mata hitam. Dari atas hingga bawah, pria itu seolah datang dari kegelapan dan menghilang ke dalam kegelapan. Apalagi wajahnya terlihat sangat keruh, membuat orang merasa tidak bisa melihat secara langsung. Siapa pria besar ini? Saat ini, mata Kaisar Huan berbinar. Saat ini, bahkan Bing Muxue dan Ming Yuexin tidak mengenalinya. "Saya tidak berniat ikut campur, tapi Huang Xi meminta saya untuk melindungi hidupnya. Saya tidak akan melakukannya terhadap Anda atau Anda." Suara pria itu sedikit kaku dan berkata perlahan, "Kaisar Huan, di mana ayahmu? Kenapa tidak bisa mengalahkan Ye Xiaoyao? Dia berpikir untuk menjadikan ayahku sebagai tujuannya." Kaisar Huan berkata perlahan. Ucapan ini merupakan kejutan yang menggemparkan dunia. "Kalahkan Ye Xiaoyao, pria berbaju hitam dan kamu Xiaoyao bertengkar. Itu adalah Tuhan. Dari zaman kuno hingga zaman kuno dan hingga jutaan tahun sekarang, hanya ada 3 kaisar ilahi. Siapa yang bisa melawan salah satu dari mereka? Sepanjang hidupku, aku menganggap Ye Xiaoyao sebagai lawanku. Aku dikalahkan oleh kebangkitannya. Aku bersumpah untuk melampauinya, tetapi ratusan ribu tahun kemudian, ketika aku datang, dia meninggal. Aku hanya ingin bertanya pada ayahmu bagaimana caranya dia meninggal. Ayahmu tidak mungkin membunuh Ye Xiaoyao. Ayahmu tidak memiliki kemampuan itu." Kaisar Huan mencibir. "Haha." Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 8 orang ini adalah master terbaik. Jika saya mencoba yang terbaik, dan menunda untuk jangka waktu tertentu, saya bisa membunuh mereka. Tapi sekarang, Anda sebaiknya melawan Huang 11. Saya hanya menjebak mereka." Pria berbaju hitam itu berkata dengan lemah. Kaisar Huan tampak dingin dan serius saat ini. Apa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan tentang Ling Yuanhai?" Pria berbaju hitam itu berkata lagi. Ling Yuanhai. Pada saat ini, es senja, salju, dan hati bulan yang cerah semuanya terkejut. Penampilan seperti itu seperti seorang penguasa dunia, yang terkejut melihat aliran master yang tak ada habisnya. Siapa ini? Mu Yun juga bingung dan terpaksa saat ini. Senja yang sedingin es dan salju memandang Mu Yun saat ini, dan berkata perlahan,
Nak, sepertinya aku tidak muncul. Tidak ada salahnya kamu hari ini. Aku membuang-buang waktuku. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, senior, siapa? Musuh Ye Yuanyao ini adalah musuh Ye Yuanyao, dan musuh Ye Yuanyao 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 adalah musuh Ye Yuanyao. Ye Yuanyao, perang Vietnam telah dikalahkan, tapi saya belum pernah mendengarnya selama jutaan tahun. Orang seperti itu. Mu Yun memandang Ling Yuanhai dengan sedikit cemas. Ice Twilight Snow perlahan berkata, pada tahun-tahun awal, orang ini disebut Dewa Malam. Dewa Malam Ling Yuanhai. Saat ini, Mu Yun hanya merasa visinya terbuka lebar. Hanya ketika dia mencapai wilayah dominan dia dapat memenuhi syarat untuk melihat beberapa rahasia antara langit dan bumi dan kekuatan tertinggi yang meninggalkan legenda tanpa akhir. Huangxi, apa yang kamu lakukan? Ling Yuanhai berkata dengan lemah, bertarunglah dengan cepat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda masih bisa mengalahkan Kaisar Huan. Jalan utama melebihi 10.000 meter. Itu bukan tuan pertama, tetapi Dewa Sampah. Kaisar Sampah. Huangxi berkata sambil tersenyum, saya tidak mau. Dalam hidup saya, hanya pedang yang ada di hati saya, dan sisanya tidak penting. Di Huan, ayolah. Jika kamu membunuhku, aku tidak bisa menghentikan apa yang kamu lakukan hari ini. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Saat ini, Kaisar Huan tampak dingin dan serius. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan mengumpulkan semangat pembunuhnya. Sua-sua, dalam sekejap, dua sosok teratas langsung merobek ruang dan menghilang. Tampaknya masih ada di dunia ini, tetapi tempat perang sepertinya telah memasuki celah di ruang angkasa. Ruang yang terkoyak penuh dengan krisis. Bahkan para master pun tidak berani bertarung di dalamnya. Jika tersapu oleh turbulensi luar angkasa yang kuat, mereka mungkin tidak akan kembali seumur hidup. Namun, kedua pria itu sebenarnya secara langsung merobek ruang dan memadatkan medan perang luar angkasa untuk bertarung. Pemandangan ini membuat banyak orang merasa luar biasa. Hal ini terjadi karena masyarakat awam tidak punya waktu untuk menghindari tsunami. Jika lebih kuat, mereka mungkin bisa menstabilkan diri dan tidak tersapu tsunami. Namun, kedua orang ini menganggap tsunami sebagai medan pertempurannya sendiri dan bertindak sembarangan. Kuat, ini adalah gaya yang sangat kuat. Pada saat ini, 8 kepala dari 8 aula gurun menghilang, dan mereka sepertinya tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Mu Yun dan yang lainnya, serta Tianlou dan Huangge, tidak memulai. Tampaknya situasinya hanya bisa menunggu hasil perang antara Kaisar Huan dan Huangxi. Tapi Ling Yuanhai melangkah keluar dalam satu langkah dan tiba-tiba muncul di depan Mu Yun. Perasaan seperti itu sepertinya Ling Yuanhai baru saja datang, tetapi itu membuat orang merasakan ketidakberdayaan yang tidak bisa Anda hindari. Jantung bulan, es, dan salju semuanya berhati-hati saat ini. Ling Yuanhai dan kamu Xiaoyao memiliki hubungan yang sangat rumit. Mu Yun adalah cucu Ye Xiaoyao. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Ling Yuanhai? Pada saat ini, Ling Yuanhai memandang mereka dan tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Jika aku ingin melakukan sesuatu, aku tidak akan menghentikan 8 orang. Mu Yun juga melengkungkan tangannya dan berkata, halo, Tuan. Ling Yuanhai memandang Mu Yun dengan hati-hati dan berbisik, itu benar-benar mirip dengan cucu Ye Xiaoyao. Sangat mirip dengan wajah Ye Yuxi. Apakah kamu juga mengenal ibuku? Pengetahuan alam. Ling Yuanhai tersenyum dan berkata, awalnya, aku membimbing Ye Xiaoyao selangkah demi selangkah, tapi kemudian, dia perlahan-lahan menyusulku. Aku seperti sahabat karibnya hingga kemudian, dia melampauiku. Aku menolak, menantang, dan gagal lagi dan lagi. Dan kemudian, dia menjadi kaisar dewa. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku menutup pintu dengan satu hati, tapi ketika dia muncul lagi, tidak ada jejak dia di Changlan. Pada titik ini, Ling Yuanhai menghela nafas sedikit. Ling Yuanhai memandang Mu Yun dan berkata lagi, kudengar kamu bernasib sama dengannya. Sejak zaman kuno, mereka yang mengalami nasib ini, Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao, semuanya mati di tangan Kaisar Ming. Mereka bertiga juga memiliki kekuatan takdir yang kamu miliki, tapi mereka juga mati. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun menatap Ling Yuanhai dalam-dalam.
Mungkin Anda tahu sesuatu tentang orang ini. Mu Yun juga sangat penasaran. Saya selalu bertanya-tanya seberapa kuat Ye Xiaoyao jika dia mencapai alam kaisar ilahi dan kemudian melakukan keterampilan mencari kehidupan yang hebat. Bagaimana Kaisar Ming bisa menjadi lawan? Namun, mungkin juga batas dari perintah besar kehidupan. Mungkin adalah alam kaisar ilahi. Mu Yun pernah bertanya-tanya tentang ini, tapi dia tidak bisa bertanya. Kamu bukan hanya cucu Ye Xiaoyao, tapi juga takdir putra surga ke-9. Mungkin bagus menjadi lawanku di masa depan. Ling Yuanhai tersenyum dan berkata, saya hanya berharap Anda tidak mengecewakan saya. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, jika kamu mencapai alam pendahulumu, aku khawatir pendahulumu telah menjadi kaisar ilahi. Dewa Kaisar, Ling Yuanhai menertawakan dirinya sendiri dan bergumam, kaisar dewa tidak memiliki cara yang baik untuk menjadi. Ketika kata-kata itu jatuh, Ling Yuanhai memandang Mu Yun dan berkata lagi, nak, aku takut kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kaisar Huan hari ini, tetapi di masa depan, Anda tidak hanya akan menghadapi Kaisar Huan, tetapi juga bintang Kaisar. Kaisar Xuan Hao, Kaisar Yifan, tidak mudah bagi mereka untuk bertarung dari ratusan putra Kaisar Ming, bertahan hidup dan menjadi Kaisar Surga. Mu Yun sedikit mengangguk. Pada saat ini, retakan ribuan mil di langit tiba-tiba muncul pada saat ini. Di celah itu, dua sosok muncul perlahan. Itu adalah Kaisar Huan dan Huang Xi. Pada saat ini, nafas dalam tubuh mereka berada di ambang konvergensi. Namun meski begitu, nafas yang kuat hampir menghancurkan dunia. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Saat ini, Huang Xi, dengan rambut putih, melayang mengikuti angin dan berkata sambil tersenyum, tampaknya Kaisar Huan Tiandi benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Saat ini, Kaisar Huan tampak dingin dan serius. Melihat kelaparan 11, semangat pembunuhnya perlahan-lahan menyatu. Jika aku membunuhmu, akan ada kerusakan. Jika malam Tuhan bergerak, aku akan jatuh. Kaisar Huan berkata dengan lemah. Di Huan, aku bilang aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika Mu Yun adalah cucu Ye Xiaoyao, kamu Xiaoyao sudah mati. Apa keuntungan membantumu? Yun, bertarung saja. Mendengar ini, Mu Yun, kamu memiliki banyak pembantu. Kaisar Huan berbisik, saya hanya tidak tahu apakah Anda akan selalu memiliki para pembantu ini di sekitar Anda. Mu Yun memandang Kaisar Huan dan berkata dengan tenang, suatu hari, tidak ada yang bisa melindungiku, tetapi pada saat itu, aku bisa melindungi diriku sendiri dan melindungi mereka. Mata Kaisar Huan berbinar dingin. Ya Tuhan, tolong biarkan mereka pergi. Mendengar ini, Ling Yuanhai berkata sambil tersenyum, ini mudah dilakukan dan sederhana. Di antara dunia gelap, cahaya hitam memudar, dan 8 sosok muncul saat ini. Itu adalah 8 master dari 8 Aula Gurun. Namun, kecuali Cudi, 7 lainnya mengenakan kostum berbeda. Kaisar Huan memandang Mu Yun lagi dan berkata, di masa depan, peluang kita bertemu tidak akan kecil. Tidak masalah. Mu Yun tersenyum. Ayo pergi. Kaisar Huan keluar dari ruang di belakangnya dan muncul lagi. 8 penguasa kuil mengikuti pada saat ini dan menghilang satu persatu. Pada saat ini, Kaisar Huan dan yang lainnya mundur, dan 8 pasukan Aula Gurun mundur, yang mengejutkan banyak orang. Awalnya, saya pikir ini akan menjadi pertempuran berdarah, bahkan menyapu seluruh surga ke-7, tapi sekarang itu telah berhenti. Saat ini, semua orang merasa bingung. Saat ini, Lou Qingyi dan Huang Tian saling memandang dan wajah mereka tidak tampan. Hari ini, mereka yakin Kaisar Huan pasti akan datang jika dia mengetahui identitas Mu Yun. Namun, mereka sama sekali tidak membidik Mu Yun. Bagaimanapun, Kaisar Huan akan berurusan dengan Mu Yun. Namun tanpa diduga, Kaisar Huan datang. Namun, Huang Xi dan Ling Yuanhai muncul. Salah satunya adalah pendekar pedang tiada taraf yang merupakan master pertama di bawah Dewa dan Kaisar yang terkenal di dunia. Salah satunya adalah Dewa yang tidak tahu sudah berapa tahun yang telah dia lalui. Kaisar Huan tiba-tiba berhenti pada saat ini. Lou Qingyi memandang Zhuge Zuhao sekarang. Dia tahu bahwa tanpa tekanan dari 8 Aula Gurun, mereka tidak dapat membawa pergi Zhuge Zu. Pria tua, Tuan Malam, Tuhan. Saat ini, Lou Qingyi mengangkat tangannya ke udara dan berkata, saya akan segera pergi. Huang Xi dan Ling Yuanhai tidak mengatakan apapun. Lou Qingyi tidak peduli saat ini.
Kedua orang ini pasti lebih baik darinya, terutama Dewa Malam yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. 8 Master Aula dari 8 Aula Gurun terjebak ketika mereka dilambaikan oleh Dewa Malam. Saya khawatir kekuatan mereka tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar Surga. Tunggu. Namun, ketika Lou Qingyi dan Huang Tian hendak membawa orang pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, Huang Xi meneriaki mereka dan berkata, mulai hari ini, semua persembahan dari Sekte Pedang Bulan Darah tidak akan dibayarkan. Adapun apa yang saya bayarkan sebelumnya, saya tidak akan meminta Anda, jangan sampai saya mengatakannya, bahwa saya menindas orang berdasarkan generasi saya. Begitu kata-kata ini keluar, Lou Qingyi dan Huang Tian sedikit berubah. Meskipun mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi sekarang, perut mereka semua tertahan. Sekte Pedang Bulan Darah tidak perlu membayar apapun kepada kita saat tetua ada di sini. Huang Tian sekarang menjadi tamu saluran napas. Jika kemampuan Anda kalah dengan orang lain, Anda harus tahu cara mengikuti tren. Jika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pada absensi ke-11, mereka benar-benar membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Itu, Mu Yun keluar saat itu, melambai, tersenyum dan berkata, wilayah Tiongkok Timur tidak akan membayar setelah itu. Jika kamu tidak mau, kamu berhutang dulu. Begitu kata-kata ini keluar, Lou Qingyi dan Huang Tian mengubah penampilan. Mereka lagi, utang, Mu Yun berkata sambil tersenyum, wilayah Tiongkok Timur miskin dan tidak mampu membayar. Saya berhutang dulu, ketika ibu saya keluar dari surga ke-9 atau ayah saya muncul, saya akan bertanya apakah orang tua kedua memilikinya dan menebusnya untukmu saat itu. Bagaimana? Lou Qingyi dan Huang Tian tampak aneh. Apakah itu hutang? Jika Anda hanya mengatakan tidak, semuanya sudah berakhir. Belum lagi Mu Qingyu, hanya temperamen Ye Yuxi. Apakah mereka berani memintanya? Dan ikutilah keinginan penggembala. Lou Qingyi berkata dan berbalik untuk pergi. Kedua pasukan kelas 1 mundur satu demi satu pada saat ini. Saat ketiga penguasa lingkungan yang kuat ini pergi satu demi satu, semua seni bela diri bernafas. Mereka yang mendominasi lingkungan merasa pernapasannya salah. Lu Yao dan Wang Chen juga sedang melihat Mu Yun saat ini. Sepertinya kita belum memberikan kontribusi apapun. Mu Yun, ayo pergi dulu. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Mu Yun akan mengingatnya. Terima kasih kembali. Wang Chen tersenyum, memandang Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, Yuyan, jangan berlarian ke sini bersama ayahmu. Jadi begitu, Mu Yuyan berkata dengan terampil. Para penguasa aliansi Tianyao dan Istana Surgawi Jiuku yang datang membantu juga pergi satu demi satu. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar tampak kosong. Petarung kelas 1 dari semua sisi terlihat aneh saat ini. Apa yang harus mereka lakukan ketika 8 Aula Gurun, Menara Surga, dan Paviliun Huangge pergi? Bertarung dengan Mu Yun. Lakukan pertarungan apa? Belum lagi pihak Mu Yun, Ling Yuanhai, Huang Xi, Bing Das Snow, Ming Yuexin, dan Huo Linger adalah master terbaik. Hanya kelompok orang pertama yang sulit menang hari ini. Namun, Tianlong Shengsong, Ling Qiao Shengu, Paviliun Tianji, dan Rumah Besar Suanyun sedang menemui jalan buntu saat ini. Mu Yun keluar dan melihat kerumunan. Hadirin sekalian, ini wilayah Cina Timur. Saya Mu Yun sudah mengambil keputusan. Mohon mundur. Saya Mu Yun seharusnya tidak terjadi hari ini. Jika saya tidak mundur, saya bersedia melanjutkan perang hari ini. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, 4 pemimpin sekte dan pemimpin lembah bukannya tidak puas, tapi lega. Gembala itu bercanda, aku akan segera pergi. Puncak Lingjue buru-buru tersenyum saat ini. Pada awalnya, dialah yang berdiri teguh. Sekarang dia tidak sabar untuk pergi, dan dialah yang tidak tinggal sama sekali. Xuan Huang, Tianxing dan Seng Hao juga bergegas pergi saat ini. Pada saat ini, Mo Wenan, Presiden Changming, Lei Chengye dan Yuan Ye benar-benar lega. Apakah itu sudah berakhir? Ada perasaan terpisah dari dunia. Tampaknya hal ini tidak benar sama sekali. Saat ini, Bing Muxue memandang Mu Yun dan berkata, kamu berada di wilayah Donghua. Bagaimanapun, wilayah Dongyin berbatasan dengan wilayah Donghua, Tianlou dan Huangge, dan Aula Bahuang. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, aku bisa sampai di sana segera. Selain itu, setelah berkonsultasi dengan Ning Xuang,
domain Donghua dan domain Dongyin saling terkait erat, dan setiap kecelakaan dapat dikoordinasikan. Terima kasih, Tetua. Mu Yun melengkungkan tangannya. Senja yang sedingin es dan salju memandang Mu Yun dan berkata sedikit, satu demi satu senior. Ini terlalu aneh. Panggil aku Bibi Sue di masa depan. Ya, Bibi Sue. Mu Yun mengangguk. Chong Xiao. Huang Xi melambai pada saat itu dan berkata sambil tersenyum, wilayah Naga Timur dan wilayah Tiongkok Timur juga berdekatan. Buka lembah naga dan lebih dekat dengan keponakanmu di masa depan. Sue Kongqiao buru-buru berkata, tolong patuhi perintah guru. Huang Xi berkata lagi, Istana Ulat Sutra Es, Sekte Pedang Bulan Darah, dan kekuatan yang kamu miliki sekarang, Tianlou dan Huangge, tidak akan menggerakkanmu, setidaknya keamanannya terjamin. Mu Yun mengangguk. Kamu juga harus belajar mengatur hal-hal ini, dan belajar lebih banyak dari ayahmu. Dia ahli dalam hal ini. Kelaparan 11 sekali lagi. Mendengar ini, Mu Yun buru-buru berkata, Tuan, apakah Anda tahu di mana ayah saya? Sejujurnya, saya punya banyak pertanyaan dan ingin bertanya. Mendengar ini, Ling Yuanhai berkata sambil tersenyum, ayahmu pandai dalam segala hal, tapi terlalu misterius untuk memberitahukan apapun kepada orang luar. Kami benar-benar tidak tahu di mana dia berada, tapi mungkin Bing Xiao Chen mengetahuinya. Debu bersiul es. Kepala keluarga Bing Huang, ayah dari Qin Mengyao. Jika dia ingin menemukanmu, dia akan menemukanmu, dan kamu tidak perlu menemukannya. Huang Xi berkata lagi, Mu Yun, kami dapat membantumu sekali, tetapi kami tidak dapat membantumu seumur hidupmu. Tidak ada persatuan dalam keluarga Kaisar, itu juga karena Kaisar Ming tidak ada di sini. Jika Kaisar Ming muncul dan melambaikan tangannya, keluarga Kaisar berkumpul ke segala arah, ditambah pasukan afiliasinya, itu mungkin tidak akan berhasil bahkan jika ayahmu muncul hari ini. Ayahmu adalah sebuah misteri. Kaisar Ming lebih misterius dari ayahmu. Mu Yun mengangguk. Ling Lao, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Cari tempat dan minum. Minum saja. Siapa yang takut pada siapa? Huang Xi dan Ling Yuanhai saling memandang dan tersenyum. Xiao Yunxi, atur banyak hal untukmu dulu. Aku akan menemuimu nanti. Huang Xi tersenyum dan melangkah keluar. Sosoknya telah menghilang dan tidak ada nafas. Salju es senja melihat pemandangan ini dan berbalik. Dalam sekejap mata, hanya ada satu mayat yang tersisa di dataran Longhua, serta semua pasukan Dewa Gembala yang dipimpin oleh Mu Yun, 4 ahli bela diri utama. Mu Yun memandang keempat Presiden Chang Ming saat ini dan berkata, 4, meskipun ada kerugian dalam perang ini juga merupakan panen. Setidaknya di masa depan, tidak perlu membayar upeti. Keempatnya akan kembali dulu dan mengatur urusan mereka sendiri. Chang Ming dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Saat ini, Mu Yun menjemput Mu Yuyan, tersenyum dan berkata, kami akan kembali juga. Ayah, kamu mau pergi kemana? Mu Yuyan bertanya dengan mata besar. Kembalilah ke rumah yang dibangunkan ayah untukmu, kata Mu Yun sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Senang memilikimu. Dengan berbisik, mulut Mu Yun sedikit terangkat. Perang besar berakhir pada saat ini. Namun, berita tentang perang ini secara bertahap menyebar ke seluruh surga ketujuh, dan bahkan, secara samar-samar, menuju surga lain. Kaisar Huan membawa orang-orang pergi dan kembali ke Aula 8 Tanah Terlantar. Surga ketujuh, Aula 8 Gurun, berada di aula utama yang megah. Kaisar Huan, mengenakan jubah, tampak anggun dan duduk di kursi pertama. Di sisi kiri dan kanan bawah, 8 sosok berdiri satu persatu. Ayah, Mu Yun ada tepat di depan kita. Hanya itu, Dihi terlihat sangat bersemangat dan berkata. Mendengar ini, Kaisar Huan melirik putranya yang paling berprestasi dan berkata perlahan, tidak, bagaimana menurutmu? Ketika ditanya, Kaisar Yi sedikit terkejut. Kaisar Huan berkata perlahan, Ling Yuanhai sudah terkenal sejak lama. Nama Dewa Malam tidaklah kosong. Selain Huang Xi, bahkan jika aku memenangkannya, aku akan membayar harga yang menyakitkan. Aku tidak bisa menerima jalan Lao Jiu. Selain itu, 8 kuil gurun kita benar-benar menangkap Mu Yun. Bukankah yang berusia 8 dan 6 tahun mendapat manfaat secara cuma-cuma? Pada saat ini, 8 penguasa kuil terdiam. Selama bertahun-tahun, ayah Kaisar tidak ada, yang kelima ada di surga kelima, dan keluarga tulang juga sangat mendukungnya. Orang ketiga ada di surga ketiga.
Dia hampir menghancurkan keluarga Jeoyu tahun itu. Dia juga sepenuhnya mengendalikan surga ketiga, dan kita. Kaisar Huan menghela nafas. 5 roh berselisih dengan kita, dan istana surgawi Jiuku serta aliansi iblis surgawi tidak pernah menyerah. Selama bertahun-tahun, kakak tertua telah mengimbangi keluarga naga di surga pertama. Pria kedua menguasai surga kedua dan berdekatan dengan keluarga Phoenix. Pria keempat berada di surga keempat dan hidup berdampingan dengan keluarga Titan. Orang keenam ada di surga keenam dan bersebelahan dengan keluarga Kirin. Yang tertua dan yang kedua berada di bawah tekanan terbesar, tetapi mereka sendiri mengikuti ayah mereka terlebih dahulu, dan kekuatan mereka cukup kuat. Bahkan jika naga dan Phoenix kuat, mereka tidak khawatir. Yang keempat dan keenam dapat terus menekan para Titan dan Kirin. Sebelumnya, betapa indahnya Lao Jiu. Di surga ke-9, hanya Paviliun Tianji yang dapat hidup berdampingan dengan Lao Jiu, tetapi Paviliun Tianji tidak peduli dengan dunia, dan Lao Jiu memiliki banyak detail. Apa yang telah terjadi? Kaisar Huan berbisik, Lao Jiu terlalu sombong. Dia bersatu dengan kita untuk menangkap Ye Yuxi dan menekan Ye Yuxi. Apakah begitu mudah bagi Mu Qingyu untuk memprovokasi dia? Sekarang, surga ke-9 telah hilang, dan hidupku telah hilang. Mata Kaisar Huan dalam dan berkata, pada masa itu, kami bersembilan menonjol dari ayah dan anak kami. Meskipun kami bersaudara, kami memikirkan satu sama lain dan menelan satu sama lain. Ide ayahku adalah lebih baik menyimpan satu bakat nyata saja daripada tumpukan konselor. Kaisar Huan mengatakan ini, tetapi dia makan sedikit dan tidak melanjutkan. Dunia luar mengatakan bahwa tidak ada yang berani memprovokasi 9 kaisar surgawi, kota Wei, dan dunia. Namun kematian Kaisar Yuan membuat banyak pasukan kelas 1 mengerti. Waktu telah berubah. Kaisar Ming tidak dapat mengejutkan dunia, karena ada tambahan Mu Qingyu, Kaisar Dewa Qingyu. Ayah, saat ini, Di berkata lagi, aku tidak berniat membunuh Mu Yun kali ini. Tak satu pun dari kita berdelapan bisa membunuh Mu Yun. Mu Qingyu masih di sana, Mu Yun tidak akan pernah mati. Kaisar Huan berkata dengan tenang, kali ini, saya hanya ingin memaksa mereka yang berdiri di belakang Mu Yun untuk memaksa mereka muncul. Dulu, kita adalah sisi terang dan mereka adalah sisi gelap. Sekarang, bukankah semuanya muncul? Tentu saja, ini mungkin belum semuanya, tapi lebih baik daripada kita tidak tahu apa-apa. Kaisar Huan berkata perlahan, orang-orang di 8 istana gurun harus bertanya lebih banyak tentang berita itu. Ngomong-ngomong, sebarkan semua masalah hari ini. Tidak mungkin hanya aku yang mengetahui situasi Mu Yun saat ini. Apakah hanya aku yang khawatir? Ya, Kaisar Huan berdiri dan berbisik, Kaisar Surga, Kaisar Kuning, dan Kaisar Dewa yang riang semuanya adalah tangan ayah mereka yang sudah meninggal, Mu Yun. Bagaimana denganmu? Perselisihan yang melibatkan hampir separuh dari kekuatan di surga ke-7 telah berakhir, tetapi banyak orang merasa tidak puas. Mereka mengira kekuatan besar mungkin akan bertarung sepenuhnya, atau bahkan melibatkan kedua dewa tersebut. Namun pada akhirnya, tidak. Namun, banyak orang juga memiliki sedikit kebahagiaan di hatinya. Jika ini benar-benar pertarungan yang lengkap, mungkin situasinya berbeda. Surga ke-7. Wilayah Donghua. Persimpangan 4 sekte, dekat pintu masuk ruang peninggalan negara kuno Donghua. Ini adalah pegunungan. Dikelilingi pegunungan, subur. Saat ini, puluhan ribu tokoh datang pada saat ini. Mu Yun melihat sekeliling pegunungan dan sedikit bersemangat. Saat itu, ayahku berkata, bagaimana dengan hujan, pulang? Mu Yun berbisik sedikit, akan segera tiba. Pada saat ini, Mu Yun keluar dengan kristal persegi di tangannya, seperti kubus ajaib. Ayunkan telapak tangan Anda dengan lembut, dan model persegi melayang ke kejauhan pada saat ini. Lalu perbesar akhirnya. Kubus kecil, di depan semua orang, berubah menjadi sebuah kota yang dapat menampung ratusan dari ribuan orang. 9 anak laki-laki melihat kota itu, alisnya terkejut, dan dia tidak membuka mulutnya. Pada saat ini, Mu Yun sedang melihat kota secara keseluruhan dan pikirannya sedikit berdebar. Raja Ular, Raja Malam yang Pahit, Raja Tanda dan Raja Wei. Biarkan orang-orang dari kerajaan kuno Donghua pindah ke kota ini. Di masa depan, ruang dalam adalah titik tersembunyi, dan luar angkasa adalah sisi kita. Mu Yun berbisik, mulai hari ini, kami akan menyebutnya Senfu.
Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun muncul dengan pedang patah di tangannya. Sambil memegang pedang patah, dia datang ke gerbang dan mengukir dua karakter besar dengan satu pedang dan satu pedang. Senfu, kota kuno ini bisa dikatakan sebagai senjata suci yang sangat ampuh. Itu juga ditemukan dan disingkirkan ketika Mu Yun menemukan lokasi orang tua Mo Nansheng dalam 7 hari yang sengit. Sekarang ini berguna. Mu Yun berpikir untuk mendirikan Senfu di sini dan hidup berdampingan dengan wilayah kuno Donghua baik di dalam maupun di luar. Keempat pangeran sedang sibuk sekarang dan mulai bersiap. Istana Bing Chongsuang dan Bing Silkom juga mengikuti. Di beberapa tempat yang perlu dipersiapkan, Es dan Embun Beku juga berkomunikasi dengan 4 pangeran utama dalam segala hal. Melihat sosok-sosok yang keluar dari wilayah rahasia, Ming Yuexin tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dari mana kamu mendapatkan sekelompok puluhan ribu master dunia?" Mu Yun menjelaskan dengan sabar. Beberapa orang pun terkejut dengan pidato tersebut. Saat ini, Jiwer berkata, "Tidak heran saya melihat kota kuno ini. Ini cukup aneh. Ini mungkin kota kuno di bawah yurisdiksi klan Tianhu ekor 9 dan pemimpin klan muda di masa lalu. Seharusnya tidak vulgar." Mu Yun mengangguk. Orang-orang memasuki kota kuno satu demi satu. Xie Qing dan Huo Linger terlihat seperti pasangan peri. Mu Yun mengambil Ming Yuexin, Wang Xinya dan Jiwer, serta Mu Yuyan dan Mo Nansheng. 4 prefektur dan raja utama juga mulai membuat perencanaan menyeluruh saat ini. Karena mereka ingin hidup di dunia Changlan, mereka harus memiliki cara hidup bagi makhluk-makhluk di sini. Inti dari kota kuno secara alami adalah Senfu. Mu Yun, sebagai pencipta Senfu, secara alami adalah inti keberadaannya. Tembok dalam dan luar kota kuno juga mulai ditata dan direncanakan. Apa yang harus dilakukan seniman bela diri dan apa yang harus dilakukan keluarganya. Meskipun keempat pangeran sibuk, mereka tidak berada dalam kekacauan. Mereka benar dalam melakukan sesuatu. Mu Yun juga terlibat dalam banyak hal satu persatu. Lagi pula, tidak mungkin menjadi penjaga toko sepanjang waktu. Pada akhirnya, Anda harus melakukannya sendiri. Misalnya Istana Ulat Sutra Es. Jika bukan karena kreasi dan pemikiran pribadi ayah saya, bagaimana mungkin setelah bertahun-tahun, orang-orang di Istana Ulat Sutra Es masih berteriak dari lubuk hati yang paling dalam ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Dalam hal ini, urusan terkait di Senfu juga mulai dilakukan secara bertahap. Tentu saja, ini memakan banyak waktu. Pada hari ini, Mu Yun berdiskusi dengan keempat pangeran tentang Senfu. Dia hanya mendengar suara laporan di luar. Kepala Mansion, Chang Ming, Presiden Akademi Yuding, Mo Wenan, Kepala Keluarga Mo, kembali ke Yuanyi, pemimpin sekte Jinglei, Lei Chengye. Mendengar ini, Mu Yun segera berkata, "Selamat datang." "Ya, segera." Selusin sosok datang satu persatu. Selain 4 presiden, para leluhur dan para leluhur, ada beberapa sosok Mu Yun yang familiar. Lei Xiao dan Lei Kun adalah saudara. Yuan Jingjing, Mo Yingchai dan Mo Yingjun. Ada Chang Liu Yun, Su Ningsue, Si Ye Qing dan seterusnya. Setelah berubah, mantan murid Akademi Yuding kini menjadi partai dominan. Presiden Chang Ming berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu sungguh luar biasa." Mu Yun menyambut kerumunan itu dan segera seseorang membawakan teh dan menuangkan air. Saat kuil pertama kali dibangun, saya benar-benar memahami betapa sulitnya menciptakan kekuatan. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, "Hari-hari ini membuatku lelah. Jadi, inilah kita." Lei Xiao tersenyum saat itu dan berkata, "Beberapa tetua telah mendiskusikannya. Justru karena 4 rezim yang terpisah, kita di wilayah Tiongkok Timur akan dikalahkan oleh kekuatan regional lainnya. Jadi kali ini, keempat pihak setuju untuk membantumu." Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun melihat keempat. Benar-benar, tentu saja, ketika Mu Yun mendengar ini, dia melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih 4. Pada awal berdirinya Senfu, untuk memenuhi kelangsungan hidup banyak orang, kita perlu berkomunikasi dengan dunia luar. Penjualan pil dan pembelian bahan obat, bahan prajurit dewa, dan peningkatan kekuatan seniman bela diri perlu dilakukan selangkah demi selangkah." Tentu saja, Mu Yun bukannya tanpa detail apapun. Jijue yang dilestarikan di negara kuno Donghua, pegunungan Jishensi yang diperolehnya, dan wilayah rahasia Donghua, juga terdapat banyak bahan obat, hewan dewa, dan sebagainya. Ini perlu terus diperluas masuk dan keluar, dan lebih dari itu. Mo Wenan membuka mulutnya dan berkata,
keempat pihak kami juga telah sepakat untuk membentuk aliansi dengan rumah Tuhan Anda. Di masa depan, wilayah Tiongkok Timur akan dipimpin oleh rumah Tuhan Anda, ditambah dengan 4 pihak kami, dan bersatu dengan dunia luar. Saat ini, situasi di surga ketujuh tidak terlalu baik. Kita benar-benar dapat bertahan hidup hanya dengan menyatukan kelompok. Tentu saja, kekuatan di tanganmu tidak sia-sia. Kekuatan teratas dan kelas 2 itu adalah kami, yang telah menyentuh cahayamu. Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan serius, jika ketua mau berpikir demikian, aliansi tidak diperlukan. Begitu ucapan ini keluar, mereka semua tampak tegang. Mu Yun kemudian berkata, semua orang tahu identitasku. Kaisar jelas ingin membunuhku. Dalam hal ini, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kamu masih bekerja sama denganku, yang membuatku sangat tersentuh. Tidak perlu membedakan antara kuat dan lemah. Aku Mu Yun bisa bersumpah demi wilayahku sendiri. Selama aku Mu Yun ada di sini, Shen Fu tidak akan pernah memaksa keempat pihak untuk melakukan apapun. Begitu mereka mengatakan ini, mereka berempat menjadi santai. Kami bisa mempercayaimu, Chang Ming berkata sambil tersenyum. Dalam Perang Dunia Pertama hari itu, Mu Yun menemui jalan buntu dengan Tian Lou untuk melindungi Su Ge Zuhao, tetapi menolak untuk menyerah. Mengapa mereka tidak mempercayai orang-orang seperti itu? Apalagi kali ini, Mu Yun tidak berniat mengalahkan musuh dari segala arah. Sebaliknya, dia menciptakan Shen Fu-nya sendiri dan memilihnya di persimpangan segala arah. Shen Fu masa depan akan menjadi batas 4 arah, menghadap ke 4 arah. Ini juga semacam kepercayaan. Tidak ada yang tidak bisa mereka percayai pada Mu Yun. Kalau begitu, masalahnya sudah selesai. Kemudian kuartet kami akan mengirimkan beberapa penatua dan diaken untuk berdiskusi dengan Anda. Bagus. Keempat leluhur juga pergi setelah mendiskusikan beberapa hal. Mu Yun bersandar malas di kursi lebar saat ini, tampak lelah. Tidak mudah mengelola satu sisi kekuasaan. Mengapa kali ini tidak menjadi penjaga toko? Suara elegan terdengar saat ini. Itu Jiwer, 9 anak dengan rok, postur anggun, membawa secangkir teh, keriting dan berwarna-warni. Khususnya, kaki giok ramping itu terlihat seputih giok saat ini, yang enak dipandang. Mu Yun menggosok alisnya, duduk dan berkata sambil tersenyum pahit, melihat punggung tangan yang ditinggalkan ayahku. Aku juga berpikir, jika aku hanya penjaga toko lepas tangan, berapa banyak orang di rumah dewa yang akan benar-benar mati untukku. Jika saya tidak rela mati demi mereka, bagaimana mereka bisa mati demi saya? 9 putra tersenyum, mengusap pelipisnya dengan lembut untuk Mu Yun, dan berkata, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal selama bertahun-tahun. Panen, Mu Yun meletakkan cangkirnya, dengan lembut menyentuh pinggang ramping Jewer, dengan lembut mengusap telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Di kota, Yaner sangat ingin tahu tentang Shen Fu-mu. Di akhir Perang Dunia I hari itu, Ming Yuexin dan Huo Linger juga kembali ke klan Wuling. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pemimpin klan, dan ada banyak hal di masa lalu. Jeler dan Wang Xinya tinggal di kota kuno dan tidak pernah pergi. Tangan Mu Yun menjadi panas dan kering, tapi dia dihentikan oleh Jiwer dan berkata, apakah kamu tidak terlalu lelah? Tadi aku sangat lelah, tapi sekarang saat aku melihatmu, rasa lelahku hilang dan aku merasa penuh energi. Mengacu pada kata, drive, wajah cantik 9 anak itu sedikit merah. Tapi pada saat ini, di mata Mu Yun, perhatian Mu Yun terganggu dan tidak sabar. Di antara 9 wanita, dalam hal pesona, rubah memiliki kelebihan alami yang tidak bisa dibandingkan dengan rubah lainnya. Kalau begitu kamu harus berpindah tempat. Jiwer mendorong. Untuk apa? Mu Yun kasar dan tidak masuk akal. Dia mulai melakukannya secara langsung. Aula itu kosong, tetapi suara keduanya terdengar. Pada saat ini, tampaknya pola batas bawah ditetapkan oleh Mu Yun untuk menghalangi eksplorasi. Penindasan selama bertahun-tahun telah dilepaskan pada saat ini. Saat ini, Xiao Yuyan ingin tidur dengannya sepanjang hari. Sekarang sudah jarang bertemu waktu sendirian. Mu Yun tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Saya harus mengatakan bahwa Mu Yun baik-baik saja ketika saya melihat wanita lain di masa lalu. Tetapi ketika saya melihat istri saya tidak dapat menahan dorongan hati saya. Setelah serangkaian pasang surut, Mu Yun terus memintanya seolah-olah dia sekarat karena kehausan akan air. Matahari miring ke barat, dan malam pun tiba. Setelah serangkaian pertempuran sengit, itu berhenti begitu saja.
Seluruh pribadi Jiwer terlihat lebih menawan dan mengharukan, yang membuat Mu Yun tidak tega melepaskannya. Puas sekarang, melihat wajah Mu Yun yang penuh makna, Jiwer berkata dengan marah. Tidak puas, Mu Yun berkata dengan wajah serius saat ini.